Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang saya cintai, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang iman, berbicara tentang Islam, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentu ingin agar hidup kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagaimana kita senantiasa berupaya agar hidup kita ini hidup yang berkah, hidup yang dicintai oleh Allah, hidup yang memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dalam sebuah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'miniz dha'if, yang artinya bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Untuk itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mensyukuri nikmat Allah ta'ala, bagaimana kita berupaya dalam setiap waktu, dalam setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kita senantiasa berupaya untuk menguatkan, untuk mengokohkan, untuk mengistiqomahkan agar iman kita menjadi iman yang kuat, iman yang tangguh, sehingga itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi permasalahan, orang mukmin yang kuat itu orang mukmin yang bagaimana? Apakah orang mukmin yang bertubuh besar, kokoh? Bukan itu yang dimaksud. Namun orang mukmin siapapun itu termasuk orang-orang mukmin yang kuat akan dicintai Allah, dan itu lebih baik manakala kita menjadi seorang mukmin yang kuat, dalam artian kalau itu terkait dengan harta benda, paling tidak cukup syukur kita mempunyai harta benda yang banyak ataupun kaya. Harta benda yang kaya, baik cara mencarinya maupun membelanjakannya, yang selalu dikontrol dan dilandasi dengan iman, maka ini akan mendatangkan kemaslahatan. Jadi mukmin yang kuat terkait dengan harta benda adalah orang yang cukup atau bahkan orang yang kaya, tapi selalu dikontrol dan dilandasi dengan iman. Kemudian orang mukmin yang kuat terkait dengan keilmuan adalah orang-orang yang pandai, orang yang alim. Jikalau orang itu alim, orang itu pandai, kemudian dilandasi dengan iman, maka dengan ilmunya yang didasari dengan iman akan memberikan kemaslahatan baik bagi dirinya sendiri dan bagi saudara-saudara yang lain, dan akan membawa kebaikan baik dunia maupun di akhirat. Kemudian kuat, mukmin yang kuat terkait dengan fisiknya adalah mukmin yang diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kekuatan fisiknya, dengan kesehatan yang dimiliki, akan lebih dimaksimalkan di dalam berbuat kebaikan, di dalam beribadah, di dalam berjuang, di dalam berdakwah,
sehingga akan mendatangkan kemaslahatan pula baik kepada dirinya maupun kepada saudara-saudara kita yang lain. Walhasil, maka dari itu saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadi seorang muslim, berupaya senantiasa akan menjadi seorang muslim yang kafah, seorang mukmin. Mari kita senantiasa berupaya akan menjadi orang mukmin yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Jangan hanya puas menjadi orang muslim, tapi bagaimana mukmin yang kokoh, mukmin yang kuat dan istiqomah. Menjadi seorang muslim yang kafah. Hadir saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka berkata atau mereka merasa saya sudah beriman, kami beriman, kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja? Padahal di situ Allah akan memberikan satu ujian, sehingga setelah ujian itu dilalui, apakah lulus atau tidak, disinilah yang akan menguatkan iman seseorang itu menjadi iman yang kuat, menjadi iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang istiqomah. Saudaraku, terutama di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, terkecuali juga di Indonesia, ini merupakan ujian yang besar yang dialami oleh seluruh penduduk dunia. Oleh karenanya, yang namanya COVID-19 ini akan sangat berdampak pada semua lapisan kehidupan, baik itu akan berakibat pada keimanan seseorang, berakibat pada kondisi ekonomi, kesehatan sudah otomatis, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ujian COVID-19 ini, kita, khususnya saudara-saudaraku dimanapun berada, yang mukmin, yang muslim, justru semakin kuat menemukan hikmah-hikmah pelajaran yang terkandung di dalam cobaan berupa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini. Sehingga bagaimana kita merawat iman, bagaimana kita menjaga keislaman kita agar tetap istiqomah, ini sangat penting. Sehingga dengan satu doa dan harapan, mudah-mudahan iman kita kokoh, kemudian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Acara yang singkat ini, ajaran yang singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.